Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayana Nur Safitri. Saya dari kampus STIT At-Taqwa Ciparai. Oke, saya akan membuat video dari tugas mandiri mata kuliah media pengajaran dengan dosen pengampu Bapak Hari Prakasa. Oke, di sini saya mengambil subtema nama-nama malaikat dan tugasnya dengan media pengajaran edukasi seperti ini. Oke, subtema ini nama-nama malaikat dan tugasnya ini untuk tingkat anak-anak sekolah dasar. Maka dari itu saya membuat media edukasi seperti ini, warna-warni seperti ini, karena siswa SD itu sangat menyukai warna-warni seperti ini dan sangat menyukai gambar-gambar yang menarik seperti ini, agar siswa dapat cepat memahami materi yang akan guru sampaikan. Oke, langsung saja ke alat dan Oke, cara membuat media edukasi seperti ini sangat mudah sekali ya guys. Pertama-tama kita harus menyiapkan karton. Alatnya cuma karton, kertas origami, dan lem. Oke, tinggal nempel-nempel saja. Kertas origami aja berbentuk seperti ini. Kemudian menggunakan stick. Sticknya harus berbentuk awan seperti ini agar si anak lebih menarik ke materi dan lebih menyukai warna-warni, agar si anak lebih cepat memahami materi yang guru sampaikan. Iman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Maksudnya di sini kita harus meyakini adanya malaikat meskipun kita tidak melihat langsung bagaimana bentuk dan wujudnya malaikat tersebut. Tetapi malaikat adalah orang yang selalu menyembah Allah dan taat kepadanya. Kita sebagai manusia tidak tahu jumlah pasti malaikat itu berapa. Yang pasti hanya Allah lah yang pasti mengetahui berapa jumlah malaikat itu. Yang setidaknya kita tahu bahwa malaikat itu adalah orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memata-matai, untuk menjaga hak manusia di dunia. Perbuatan kita, amalan kita, langkah kita, itu semuanya dicatat oleh malaikat. Amal buruk kita, amal baik kita, itu semuanya dicatat oleh malaikat. Maka dari itu kita tidak boleh merasa cuek gitu, melakukan maksiat karena tidak ada yang melihat. Nah, itu tidak boleh, karena malaikat itu tidak terlihat. Maka dari itu kita harus meyakini iman kepada malaikat, bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu yang orang yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencatat amal baik buruk kita selama di dunia, dan harus dipertanggungjawabkan ya di akhirat. Oke, malaikat itu tuh ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, dan Ridwan. Oke, 10 di sini yaitu orang yang memata-matai kita di dunia maupun di akhirat, seperti yang memberikan rezeki kepada makhluknya di dunia, yaitu Mikail. Nah, yang memberikan rezeki itu berarti udah ada yang ngatur, yaitu dari Allah kepada malaikat Mikail, terus kepada hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja ke materi tentang nama-nama malaikat dan tugasnya. Oke, di sini yang pertama ada malaikat Jibril, yaitu tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Oke. Nah, yang menyampaikan wahyu
kepada rasul-rasul Allah itu yaitu malaikat Jibril. Jadi rasul-rasul Allah itu mendapatkan wahyu itu melalui malaikat Jibril. Kemudian Israfil yaitu tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Jadi nanti kelak pada hari kiamat di dunia akan ditiupkan sangkakala yang sangat mengguncangkan dunia. Nah, ini ditiup oleh malaikat Israfil. Kemudian kemudian yaitu nakir. Tugasnya menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Nah, nanti apabila kelak kita meninggal dunia, kita akan dipertanyakan perbuatan apa saja di dunia itu. Nah, perbuatan yang berbuat kebaikan itu akan ditanya oleh malaikat nakir. Kemudian mencabut nyawa tugasnya yaitu malaikat Israel. Nah, kelak nanti kita saat akan meninggal akan dicabut nyawa dulu ya oleh malaikat Israel. Kemudian mencatat amal baik manusia selama hidup. Nah, langkah kita, perbuatan kita yang baik-baik itu dicatat oleh malaikat raqib. Kemudian yang menanyai orang di dalam kubur yang berbuat keburukan. Nah, tadi kan berbuat kebaikan oleh malaikat nakir. Sekarang yang berbuat keburukan itu oleh malaikat munkar. Jadi, kalau kalian bertemu dengan malaikat munkar nanti di alam kubur, nah berarti beliau akan menanyai amalan kalian selama di dunia amalan keburukan. Nah, kemudian memberikan rizki kepada makhluk di dunia. Nah, yang kalian bisa makan, bisa beli baju, bisa beli apa ini itu. Nah, ini kan dikasih rizki oleh Allah dan melalui malaikat Mikail. Yang ngasih rizki itu yaitu malaikat Mikail. Kemudian yang menjaga pintu neraka. Nanti apabila kalian sudah meninggal, nanti antara masuk neraka dan masuk surga itu ada yang ngejaga. Nah, apabila pintu neraka itu yang dijaga oleh malaikat Malik. Kalau kalian masuk surga, nah akan dijaga oleh malaikat Ridwan. Kemudian mencatat amal buruk manusia selama hidup. Nah, tadi kan mencatat amal baik oleh malaikat raqib. Sekarang mencatat amal buruk manusia itu oleh malaikat atid. Jadi perbuatan kalian selama hidup yang buruk-buruknya itu dicatat oleh malaikat atid. Oke, untuk mengevaluasi peserta didik, guru dapat memanggil anak satu persatu untuk memilih stick awan ini dan memasukkannya yang sesuai dengan tugasnya. Contohnya yaitu menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Nah, oleh malaikat Jibril, maka masukin ke kotak ini. Dan cara mainnya seperti tadi dan seterusnya. Si anak memilih stick awan ini yang sesuai dengan tugas-tugasnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan video yang saya buat bisa bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Bitaufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.